Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami sungguh sangat bergantung pada Tuhan dalam kami menggali kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami tahu dalam keterbatasan kami tidak mungkin bisa dengan sempurna memahami Engkau ya Tuhan. Tritunggal adalah doktrin yang sukar. Tritunggal adalah doktrin yang paling sering diperdebatkan, diributkan, dikritik oleh banyak orang. Namun kami meyakini Engkau adalah Allah yang Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah yang benar. Namun kami sungguh-sungguh meminta Engkau menganugerahkan hikmat-Mu bagi setiap kami, sehingga kami tidak salah memahami Engkau ya Tuhan, dan bukan hanya sekedar kami berjuang, bergumul untuk memahami Tuhan dengan benar, tapi kami mau juga berjuang untuk memperlakukan Engkau, menghormati Engkau dengan benar. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang pertama, kita sudah membahas perihal sejarah. Pertemuan yang kedua, kita sudah membahas mengenai landasan teologis atau dasar teologis, ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita sudah melihat, menggali, mengkaji bagaimana doktrin Tritunggal itu ternyata tersirat, ya, tersirat dan tersurat, ya, dalam PL dan PB. Tentu yang saya maksud di sini bukan istilahnya, tapi konsepnya. Seperti yang sudah saya singgung, bukan menjadi tidak benar doktrin ini hanya karena tidak ada istilahnya. Karena kita tidak sedang membangun sebuah doktrin berdasarkan istilah, tapi konsep. Apalah artinya istilahnya ada, tapi konsepnya tidak ada. Jadi istilah Tritunggal adalah istilah yang dibuat untuk memudahkan kita atau membantu kita memahami Allah yang disaksikan oleh Alkitab, di mana Alkitab menjelaskan ada Allah yang Esa, dan Allah yang Esa itu jamak pribadinya. Itulah yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang kedua, dan hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang ketiga, dan membahas hal-hal yang menurut saya juga menjadi penting untuk kita pelajari dan kita gali, yaitu mengenai kesalahpahaman atau kekeliruan, ya, banyak kelompok terkait dengan doktrin Tritunggal. Tapi seperti janji saya sebelumnya, bahwa karena ini doktrin yang sukar untuk dipahami, tidak menutup kemungkinan untuk saya kembali, ya, menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, sehingga kita bisa menangkap, ya, bisa mengingat ulang apa yang sudah kita bahas, dan semakin diulang-ulang, semakin kita boleh mengerti. Tidak ada metode terbaik untuk kita bisa menangkap, memahami sesuatu selain mengulang-ulang. Ya, sama seperti pengakuan iman Israel yang diminta oleh Allah untuk terus diulang-ulang supaya mereka betul-betul mengingat, dan sebenarnya bukan hanya sekedar supaya kita mengingat, mengerti, tetapi bagaimana supaya kita pada akhirnya tahu Allah yang benar itu dan tahu bagaimana seharusnya kita memperlakukan atau menghormati Dia. Ya, karena menghormati dan memperlakukan Tuhan dengan baik dan benar itu tidak kalah penting dengan kita menggali doktrin ini secara benar. Ya, untuk apalah kita memiliki banyak teori, banyak wawasan, banyak pengetahuan, tetapi kita tidak didapati Tuhan menghidupi pengetahuan yang kita sudah miliki. Semuanya menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya bukan karena banyak ilmu, banyak pengetahuan yang membuat Tuhan berkenan atas setiap kita, tetapi karena kita didapati melakukan kehendak-Nya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Bukankah kami menyembuhkan demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, bernubuat demi nama-Mu? Itu hebat.
Tetapi apalah artinya semuanya itu, karunia-karunia itu pengetahuan kita tentang Allah, tapi kita tidak hidup sesuai dengan pengetahuan yang benar yang sudah kita dapatkan. Nah, itulah ya pendahuluan dalam saya menjelaskan sesi selanjutnya. Dan sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, saya mau menjelaskan ya pertemuan ringkasan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint saya? Bisa? Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi ringkasan dari dua pertemuan yang sebelumnya. Kalau bisa seperti saran Pak Gembala tadi, Bapak Ibu catat, dan jujur ringkasan yang saya buat ini benar-benar saya gumuli dan saya buat dengan bahasa yang sederhana supaya Bapak Ibu bisa mudah menangkapnya. Ya. Jadi Bapak Ibu juga ikut mencatat supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat catatan Bapak Ibu dan dimudahkan ya untuk memahami dan bisa menjelaskan ulang kepada setiap orang yang bertanya kepada setiap kita. At least kalau kita nggak punya keberanian untuk menjelaskan sama orang yang mengkritik kita, at least iman kita tidak tergoncangkan. Ya, ada satu keyakinan bahwa doktrin Tritunggal bukanlah doktrin yang tanpa dasar, bukanlah doktrin yang tidak memiliki landasan yang kuat, sangat kuat landasannya. Ya, at least di situ kita punya standing firm, ya, legal standing maksud saya. Oke, ringkasan dari dua pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang benar. Kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang benar. Namun, penalaran manusia tidak dapat memahaminya secara sempurna. Adalah sebuah kesombongan, kepongahan, kalau kita menyimpulkan bahwa Allah itu bisa dijelaskan secara sempurna. Dan jangan Bapak Ibu takut untuk mengakui bahwa benar Allah Tritunggal itu nggak bisa dijelaskan secara sempurna. Ya, jangan takut juga ya kalau dituding dianggap kalau nggak sempurna dijelaskan berarti nggak benar dong. Saya sudah singgung sebelumnya ya. Jangankan menjelaskan Allah itu secara sempurna, keseluruhan dari kealahan itu secara sempurna. Satu bagian dari Allah, satu sifat dari Allah saja nggak bisa kita jelaskan secara sempurna, apalagi keutuhannya. Itu adalah nonsen. Sesuatu yang tidak mungkin. Allah itu maha besar. Bisakah kita menjelaskan Allah yang maha besar itu secara sempurna? Kita bisa hanya memberikan sedikit gambaran, bukti dari kemahabesaran Tuhan, alam semesta diciptakan. Hanya pribadi yang maha besar yang bisa menciptakan semuanya ini. Tapi ciptaan yang paling unik, ciptaan yang paling agung, dan paling besar, dan paling mulia, yaitu diri kita. Diri kita ini adalah bukti terbesar dari kemahabesaran Tuhan. Bisa kita gambarkan, bisa kita jelaskan, tapi sedikit. Tapi kita nggak bisa menyelami secara keseluruhan dari kemahabesaran Tuhan. Saya rasa itu tidak mungkin disangkali oleh setiap orang, secara khusus orang-orang yang mengkritik. Dan kalau mereka tidak menyangkalinya, maka kesimpulannya adalah mereka tidak boleh menyangkali. Mereka tidak boleh tidak menyetujui bahwa benar Allah itu tidak bisa dijelaskan secara sempurna, termasuk Tritunggal. Sehingga bukanlah sesuatu yang salah kalau kita mengatakan bahwa benar Allah Tritunggal itu tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Jadi kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang benar. Ya, tidak ada istilahnya, tapi ada konsepnya. Banyak kok ya, banyak kok hal-hal yang kita yakini sebagai orang Kristen atau dalam kekristenan, tetapi tidak ada istilahnya dalam Alkitab. Ineransi Alkitab sebagai contoh, ya, sakramen sebagai contoh, itu semua tidak ada istilahnya, tapi kita meyakini dan mempraktekkannya, ya, sakramen contohnya ya. Oke, selanjutnya
Yang kedua, Alkitab adalah argumentasi dan landasan terkuat kita untuk menyimpulkan dan menerima bahwa Allah itu Tritunggal. Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab adalah argumentasi dan landasan terkuat kita untuk menyimpulkan dan menerima bahwa Allah itu Tritunggal. Mengapa saya menyimpulkan dari sekian banyak argumentasi ya, dari sekian banyak alasan, landasan, saya menyimpulkan bahwa Alkitab adalah landasan terkuat kita. Karena tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Karena tidak ada kebenaran di luar Alkitab, maka ya apapun yang disaksikan oleh Alkitab harus kita terima dan yakini sebagai sebuah kebenaran, termasuk Allah Tritunggal. Susah nggak kita memahaminya sepenuhnya Allah Tritunggal itu? Susah. Tapi sesusah apapun, karena itu telah disaksikan oleh Alkitab, maka kita harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ya, sejauh ini Bapak Ibu bisa menangkap ya pengulangan dari pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya dalam ringkasan yang saya buat ini. Jadi sangat jelas bahwa Alkitab adalah landasan terkuat kita. Karena tidak ada kebenaran di luar Alkitab, Alkitablah satu-satunya firman Tuhan. Ya, kitab suci kita satu-satunya yang diwahyukan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang disaksikan oleh Alkitab, kita harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran, termasuk Tritunggal. Oke, selanjutnya, sulit untuk membantah kejamakan pribadi Allah yang disaksikan oleh Alkitab secara khusus di dalam Perjanjian Baru. Kemarin saya singgung benih dari Allah yang Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Bahwa Perjanjian Lama juga memberikan bukti-bukti dari Allah yang Tritunggal itu, baik keesaan dan kejamakannya. PL memberikan dukungan terhadap keyakinan kita akan Allah yang Tritunggal. Tetapi tidak terang benderang seperti Perjanjian Baru. Kenapa kita menyimpulkan bahwa Perjanjian Barulah yang menyingkapkan dengan terang benderang kebenaran dari Allah yang Tritunggal itu? Karena Yesus yang adalah Allah itu telah berinkarnasi. Kalau Tuhan Yesus tidak berinkarnasi, mustahil kita mendapatkan gambaran yang sempurna, gambaran yang benar tentang Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak berinkarnasi, mustahil kita bisa mendapatkan gambaran Allah yang benar itu. Jadi Allah, yaitu Yesus Kristus, berinkarnasi menjelma menjadi manusia. Lewat kehadiran Tuhan Yesus, kita bukan hanya mengakui bahwa benar Dia adalah Allah dengan segala tindakan dan pengajarannya, dengan segala klaim-klaimnya, tetapi kita juga mengakui bahwa benar Allah itu Tritunggal adanya. Dia mengakui bahwa Dia diutus oleh Bapa. Lalu selanjutnya Yesus mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Jadi ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiga pribadi ini disebut sebagai Allah karena memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama. Karena mereka punya karakteristik yang sama, karena Alkitab memberikan atau menjelaskan tentang ketiga pribadi ini memiliki karakteristik yang sama, maka ketiga pribadi ini memiliki esensi yang sama, hakikat yang sama, yaitu sama-sama Allah. Alkitab mendeskripsikan bahwa Bapa itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, begitu juga Anak, ya, begitu juga dengan Roh Kudus. Allah adalah sumber dari kehidupan, hanya Allah yang bisa mengampuni, dan Alkitab memberikan pernyataan terhadap ketiga pribadi itu. Itu very clear. Ya. Jadi, dan saya juga memberikan sebuah gambaran ibarat sebuah tanaman, ya, baru dalam bentuk benih, ya, dalam Perjanjian Lama Tritunggal itu, lalu selanjutnya dalam Perjanjian Baru telah tumbuh dengan mekar. Ya.
Oke, yang terakhir, yang keempat, keesaan Allah dan ketigaan pribadinya sangat jelas di dalam Alkitab. Ya, bukan kita yang memformatkan, tapi Alkitab. Kita buang segala premis kita. Kita buang dulu segala konsep-konsep yang dibuat oleh manusia dari sejak awal gereja atau gereja mula-mula sampai sekarang. Kita buang dulu segala konsep yang ada mengenai Tritunggal. Mari kita dengan jujur melihat Alkitab bahwa benar Alkitab itu menegaskan Allah itu Esa. Tetapi di satu sisi Allah yang Esa itu ada 3 pribadinya. Ya, dari kata Elohim di Perjanjian Lama, dari kata Echad ya di Perjanjian Lama, lalu muncul Malach Yahweh, ya beberapa penampakan Kristofani dan Theophani, dan diidentifikasikan dia sebagai utusan dan lain sebagai macamnya. Di Perjanjian Baru lebih clear lagi. Jadi Alkitab menekankan keesaan dan kejamakan dari pribadi Allah. Tanpa kita bumbu-bumbu ini, ya itu jelas. Ya, bukan kita yang buat 3, Alkitab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau buat pertanyaan dari ringkasan yang saya jelaskan dari 2 pertemuan yang ada, saya persilakan. Tapi nanti ya ada sesi tanya jawabnya. Nah, sekarang saya masuk dulu ke dalam pembahasan mengenai kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami Tritunggal. Saya tidak mau terlalu gegabah ya menyimpulkan sesat ya, sesat. Ya, karena sesat itu identik dengan binasa. Lalu kita menganggap orang yang sesat itu pasti binasa dong kalau begitu. Nah, saya tidak mau dengan gegabahnya menyimpulkan seperti itu, dan saya harap juga kita semua seperti itu. Ya, tetapi saya lebih menggunakan kalimat atau kata yang soft, ya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami Tritunggal. Oke. Nah, yang pertama, ketritunggalan Allah sering digambarkan sebagai sebuah teori. Teori bisa kita bangun untuk menjelaskan sebuah realitas. Tetapi teori tidak akan pernah menjelaskan sebuah realitas secara sempurna, apalagi realitas dari kealahan Tritunggal. So please, ya siapapun kita jangan merasa sudah memformulasikan, ya merumuskan satu konsep tentang Tritunggal dengan sempurna. Jangan menganggap bahwa kita sudah memformulasikan atau merumuskan konsep tentang Tritunggal dengan sempurna. Karena konsep, analogi, teori tidak akan mungkin bisa menjelaskan realitas dengan sempurna. Kita telah menurunkan Allah ya menjadi sama dengan kita ketika kita menganggap bahwa teori yang kita bangun, analogi yang kita bangun telah menjelaskan dia dengan sempurna. Itu nonsens. Tidak mungkin. Ya, siapapun manusia yang terpintar sekalipun dari ujung bumi manapun tidak akan mungkin ya dia bisa menjelaskan Allah yang adalah realitas yang absolut dengan sempurna. Tidak mungkin. Itu yang pertama. Jadi, Allah yang maha segalanya itu tidaklah bisa dimutlakkan dengan berbagai macam teori yang kita bangun. Mengakui bahwa Allah Tritunggal sebagai Allah yang benar dan menghormatinya sesuai yang disaksikan oleh Alkitab adalah sebuah etika yang tertinggi. Mengakui Allah itu Tritunggal, itu satu sisi. Tapi menghormati dia, memperlakukan dia dengan benar, itu di sisi lain. Di mana kedua hal ini seharusnya diharmoniskan. Tidak boleh dipisahkan. Tidak otomatis loh, orang yang sudah mengenal kebenaran pasti benar hidupnya. Tidak otomatis.
Dan itu tidak kalah penting untuk diperkarakan, melebihi dari kita berjuang untuk menggali kebenaran tentang Allah Tritunggal dengan benar. Ya, karena mungkin kita nggak sesat pikiran, nggak sesat ajarannya, tapi hidup kita sesat. Orang Samaria dalam Lukas pasal yang ke-10 itu, ya, Yesus memberikan sebuah penjelasan. Orang Samaria dianggap sesat oleh orang Israel. Orang Israel memandang dirinya benar dalam memandang Allah, memahami Allah. Tapi coba lihat dengan jujur, bagaimana Allah justru berkenan kepada orang Samaria karena dia telah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan memperhatikan orang yang sedang terluka dan hampir mati. Jadi benar konsep kita tentang Tuhan, tapi kita nggak benar hidupnya. Ya untuk apa? Malu dong dengan orang Samaria. Ya berkoar-koar, kita paling benar, berkoar-koar, menggoblokkan orang lain, menyesatkan orang lain. Tapi pada akhirnya ternyata kita sendiri nggak diselamatkan. Waduh, itu ngenes namanya. Ya saya harap kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, mengakui bahwa Allah Tritunggal sebagai Allah yang benar dan menghormatinya sesuai yang disaksikan oleh Alkitab adalah sebuah etika yang tertinggi. Dan juga jangan sampai kita menilai konsep dan teori yang kita bangun lebih tinggi nilainya. Nah ini penting sekali nih ya. Jangan sampai kita menilai konsep dan teori yang kita bangun lebih tinggi nilainya, lebih tinggi kebenarannya daripada apa yang disaksikan oleh Alkitab. Oh memang nggak mungkin seperti itu Pak, tapi dari sikap kita, dari kata-kata kita bisa mengarah ke sana. Kita memandang seakan-akan lebih tinggi nih teori kita daripada Alkitab, dan hati-hati sekali kita untuk kita menganalisanya. Harus benar-benar kita filter ya, pandangan kita, ego kita, sikap kita, motivasi kita. Nah, segala konsep yang kita bangun tidak akan mungkin bisa menjelaskan secara sempurna tentang Allah Tritunggal. Apapun itu konsepnya. Ya, konsep kita, konsep ortodoks, ya, konsep barat, dan semua konsep yang ada, nggak mungkin. Ya, sampai mati pun tidak akan mungkin pernah ada orang yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan sempurna lewat berbagai macam konsep yang ada. Nggak mungkin. Ya, nah menurut saya yang paling penting adalah sekalipun kita nggak bisa memahami dia dengan sempurna, tapi pengenalan kita kepada Allah itu membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Aduh, itu lebih penting, lebih agung nilainya. Yang suci katakan amin. Nah, penyimpangan-penyimpangan tentang Allah Tritunggal bukanlah sebuah hal yang baru. Sejak zaman para rasul sampai masa kini, ketritunggalan Allah ditentang. Dari dulu, dari sejak kemunculan pemahaman ini. Ya, Tritunggal bukan baru ada tahun 325 atau dalam sinode dalam konsili-konsili utama, ya, seperti Nisea, Athanasius, ya, terus Konstantinopel, Kalsedon. Tapi jauh sebelumnya dalam jemaat mula-mula dan para rasul telah mengakuinya, konsepnya ya. Seperti mereka mengakui, para rasul ya, mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Tapi karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, klaim-klaim yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya sekalipun mereka mengklaim bahwa Yesus itu manusia, tapi mereka juga mengklaim bahwa Yesus tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Dia mengklaim bahwa dia mengampuni dosa, padahal hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, dan dia pertegas, memang anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa kalau dia punya klaim seperti itu. Nggak mungkin. Lalu dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Yohanes 8 ayat 58. Ya kan, before Abraham was, I am. Ya, I am, kata yang dipakai present. Artinya tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada.
Karena dia kekal adanya. Dan dia bukan hanya sekedar mengklaim bahwa dia ada sebelum Abraham ada, bahkan dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Father, glorify me with the glory I had before the world was. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Dan memiliki kemuliaan di hadirat Allah, di hadirat Bapa. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Itu very clear. Oke. Kita masuk kepada kesalahpahaman yang ada. Nah, dianggap bahwa Tritunggal adalah doktrin yang diciptakan oleh gereja mula-mula. Benarkah demikian? Nah, begini. Secara linguistik, dan ini saya kaitkan dengan historis ya, istilah Trinitas berasal dari kata Latin. Ya, istilah ini digunakan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Ya, kita juga sudah singgung ya dalam pembahasan mengenai sejarah pemikiran Tritunggal. Tertullianus inilah sebagai orang yang dianggap mencetuskan istilah dari Tritunggal, yang menulis tentang Trinitas dari satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun benar bahwa doktrin Trinitas semakin berkembang dalam sejarah gereja, hal itu tetap tidak berarti bahwa gereja telah menciptakan doktrin tersebut. Ingat, saya sudah menegaskan bahwa konsili-konsili yang ada itu bukan hendak ya mentuhankan Bapa, Putra, Roh Kudus ya atau mentuhankan Yesus, tidak. Konsili-konsili yang ada itu hanya mencatat dan menegaskan ulang apa yang sudah diyakini oleh para rasul dalam tulisannya dan jemaat mula-mula. Bukan menciptakan, bukan mengangkat Yesus menjadi Tuhan, bukan. Ya, bukan mengangkat Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebagai Allah. Tidak. Ya, kan sudah jelas. Dalam pertemuan yang sebelumnya juga kita bahas. Ya, ini sistematis sekali ya, bahwa kuat sekali ya landasannya mengenai kejamakan dari pribadi Allah, dan ketiga pribadi ini memiliki karakteristik yang sama. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Trinitas tidak dapat dipahami, dan karena itu tidak masuk akal. Benarkah demikian? Mengatakan bahwa Trinitas tidak dapat dipahami juga tidak tepat. Atau setidaknya bisa menimbulkan salah tafsir. Para teolog Trinitas tidak bermaksud mengatakan bahwa Trinitas itu omong kosong yang tidak dapat dimengerti. Sebaliknya, poin yang mereka buat adalah bahwa Trinitas tidak dapat sepenuhnya dijajaki atau dipahami dengan pikiran manusia yang terbatas. Ada perbedaan antara mendapatkan pemahaman yang lengkap, menyeluruh, mencakup segalanya, dan sempurna tentang hal itu. Para teolog lainnya menyatakan perbedaan ini dengan mengatakan bahwa Trinitas dapat dipahami atau ditangkap, tetapi tidak terselami. Ada lagu rohani yang berkata demikian. Tak terselami, tiada terduga kasihmu. Ada kata-kata terselami, kok saya tiba-tiba lupa ya? Tak terselami. Ada yang ingat nggak kata terselami? Oh, apa? Oh iya. Ya, Jonathan Prawira kalau nggak salah yang menciptakan. Jalanmu tak terselami, jalan-jalannya, ya kan, pribadinya tidak terselami itu dalam konteks tidak bisa dipahami secara sempurna. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Itu benar sekali ya. Ya mungkin banyak sekali ya pertanyaan ya dalam pikiran kita, dalam benak kita tentang kehidupan kita, tentang masalah atau penderitaan yang kita alami. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Ya, selalu ada pelangi di balik hujan. Yang setuju katakan amin. Ya. Oke, selanjutnya kelompok yang hanya mengakui Bapa sebagai Allah. Ya, ini dia. Ada gambarnya ya.
Kelompok yang hanya mengakui Bapa sebagai Allah, Allah Anak, dan Roh memang penting, tetapi mereka berada di luar hakikat Allah. Dengan begitu, mereka memutuskan kesatuan yang di dalam Allah. Ini kelompoknya ada beberapa ya, seperti monarkianisme, ya, ini kurang lebih abad kedua, abad ketiga. Allah adalah makhluk dan pribadi yang tunggal. Ya, makhluk dan pribadi yang tunggal, satu dalam pengertian matematika. Seperti Arianisme, Arius ya. Arius ini bapaknya saksi Yehova. Ya. Hanya Bapa yang Allah. Dan saya sudah singgung ya sebelumnya mengenai mengapa Arius berpandangan demikian, di mana pada waktu itu sangat kafir sekali ya nuansa kepercayaannya. Orang Roma, orang Yunani, dan kalau kita memandang bahwa Yesus itu adalah Allah, seperti Bapa adalah Allah, maka kita juga terjebak kepada politeisme. Nah, dia berpandangan seperti itu. Sampai pada akhirnya dia memutuskan bahwa Yesus tidak mungkin hakikatnya sama dengan Allah, dan bukan hanya itu, dia menegaskan bahwa Yesus itu diciptakan. Ya, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Kalaupun ada terkesan ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang dipakai ya untuk menjelaskan kebenaran bahwa Yesus itu diciptakan, seperti Kolose 1 ya ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung itu bukan artinya bahwa Yesus itu pertama sekali diciptakan, bukan. Tetapi kata Yunaninya itu adalah prototokos. Ya, prototokos itu bukan hendak menunjukkan bahwa Yesus itu pertama kali diciptakan, tapi bicara tentang keagungannya. Bahwa dia lebih utama dari semua ciptaan yang ada. Lebih utama dari segala ciptaan yang ada. Keagungannya ya itu menunjukkan superioritas Yesus atas segala ciptaan yang ada. Dia bukan dimasukkan dalam ciptaan, diperhitungkan sebagai bagian dari ciptaan. Nah, itu lebih kepada kesalahan tafsir. Karena begini, ya, di ayat 18 ada lagi kata yang sulung. Nah, kalau kata yang sulung di sini prototokos dipahami dalam pengertian matematika yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan, maka akan ada keberatan ya bagi orang yang punya pemahaman atau penafsiran seperti itu. Ketika kita melihat ayat 18, dikatakan demikian, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, kata yang sulung diulangi lagi dalam ayat 18. Nah, sama konteksnya dengan ayat 15 tadi. Yang sulung itu artinya bicara tentang keutamaannya, keagungannya, bukan dia yang pertama diciptakan. Karena kalau kita memahami strictly ya, ngotot kita memahami kata yang sulung ini artinya yang pertama, pertanyaannya nih ya, sederhana. Benarkah Yesus yang pertama kali bangkit? Bukankah ada pribadi sebelum Yesus pernah bangkit dari kematian? Ada nggak sebelum Yesus bangkit dari kematian? Halo? Halo? Ada nggak tokoh-tokoh yang sebelum Yesus bangkit dari kematian? Halo Bapak Ibu? Bisa mendengarkan suara saya? Halo, ada yang bisa menjawab? Ada nggak tokoh-tokoh atau pribadi atau manusia yang bangkit dari kematian sebelum Yesus? Hah? Belum. Belum. Ini kuat sekali ini bilang belumnya. Ada. Sebelum Yesus ada yang bangkit nggak dari kematian? Dalam perjanjian lama bagaimana? Terangkat. Terangkat. Yang bangkit dari kematian, yang dibangkitkan dari kematian, perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Iya, Lazarus. Jangan bilang Zakeus. Udah salah kenceng lagi saya. Enggak apa-apa. Saya kan pemaaf, jadi saya ampuni. Oke. Oke, ada ya Bapak Ibu ya. Ada tokoh yang sebelum Yesus bangkit dari kematian. Kalau begitu benar dong bahwa Yesus itu bukan yang pertama kali. Nah, kalau dipahami kata yang sulung ini, prototokos ini, pertama dalam matematika, dalam pengertian matematika, berarti ini menolak kebenaran dong mengenai adanya orang-orang yang bangkit dari kematian sebelum Yesus. Kan nggak cocok kalau dipahami kata prototokos sebagai yang pertama. Lalu dipahami dalam pengertian apa seharusnya? Keunggulan. Bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, ya kebangkitannya ini benar-benar unik, unggul dari semua tokoh yang pernah bangkit. Keunggulannya di mana? Keunikannya di mana? Ketika dia bangkit, dia nggak mati lagi. Semua tokoh yang pernah bangkit dari kematian, mereka mati lagi. Tapi Tuhan Yesus ketika bangkit tidak mati lagi. Dan selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus ini dari kematian menjadi tipe ya dari kebangkitan tubuh kita di kemudian hari. Coba kita lihat dalam Filipi ya, Filipi pasal yang ketiga ayat 21. Dari ayat 20 deh. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kembali lagi. Jadi kata prototokos yang sulung bukan dalam pengertian matematika. Tidak tepat kalau dipahami dalam pengertian matematika satu atau yang pertama. Tapi bicara tentang keunikan atau keunggulan atau keutamaan dibandingkan dari segala yang ada. Ya. Dia lebih superior dari semua ciptaan yang ada dan dia tidak diperhitungkan sebagai ciptaan. Jadi ada kesalahpahaman, ada salah penafsiran. Oke, jadi kita menolak ya konsep yang menganggap bahwa hanya Bapa saja yang Allah, ya monarkianisme, Arianisme, Unitarianisme, Saksi Yehova. Yesus adalah juru selamat, sangat kuat sekali. Perjanjian baru menegaskan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan di PL sangat kuat sekali. Yahweh diidentifikasikan sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya penyelamat. Satu-satunya penyelamat. Yesaya 43 ya. Yesaya 46 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya di Perjanjian Lama yang menegaskan bahwa hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan. Kalau PL sudah memberikan sebuah penjelasan yang begitu kuat mengenai hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan. Dan kalau PB mengidentifikasikan Yesus sebagai juru selamat, berarti Yesus itu siapa? Yahweh. Kan hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan. Berarti Yesus itu adalah Yahweh. Itu jelas sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Di Perjanjian Baru ya banyak ya. Kisah 4 ayat 12, Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16, ya kan? Yohanes 14 ayat 6, Galatia 4 ayat 4, Galatia 4 ayat 4, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya, yang sangat populer. Oke, selanjutnya modalisme dan triteisme. Modalisme dan triteisme. Ya, Bapak Ibu ini lihat nih ada gambar rokok, ada gambar keluarga, ada gambar 3 orang. Modalisme ini rokok dan keluarga. Ya. Saya itu paling nggak suka sebenarnya ya orang menjelaskan Tritunggal dengan menggunakan analogi. Karena banyak sekali analogi yang dipakai itu salah gitu loh. Bukan tidak tepat ya, bukan hanya kurang tepat, tapi salah. Memang salah, nggak bisa dipakai gitu loh. Justru merusak esensi dari Allah yang Tritunggal. Ya, makna dari Allah yang Tritunggal seperti ya. Saya jelaskan dulu ya. Kelompok yang menganggap Allah sebagai aktor yang memainkan 3 peran. Ini namanya modalisme ya.
yang berbeda secara berurutan. Allah yang satu yang mengenakan 3 wajah. Allah itu satu tapi mengenakan 3 wajah atau 3 peran. Ada 3 perannya. 3 modes. Dalam perjanjian lama kita berhubungan dengan Allah Bapa, ya, diidentifikasi sebagai pencipta. Dalam perjanjian baru dengan Allah Anak diidentifikasi sebagai penyelamat, dan sesudah Pentakosta dengan Allah Roh Kudus yang membarui kehidupan orang percaya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus ini dipandang sebagai 3 fungsi atau 3 peran atau 3 nama dari satu pribadi, bukan 3 pribadi. Ya, kelompok-kelompok yang mempercaya ini namanya Jesus only, Sabellianisme, modalisme, oneness, Pentakostal. Nah, salah satu analogi ya yang dipakai itu keluarga, contoh ya, kepala rumah tangga ya. Misalnya kepala rumah tangga si Jono misalnya. Pak Jono ini di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, di kampus sebagai ketua ya, ketua STT ya, atau rektor, di masyarakat sebagai ketua RT. Nah, itu kan 3 peran, tapi pribadinya satu. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal itu 3 pribadi, bukan satu pribadi. Nah, tadi kan si Jono itu cuma satu, perannya 3. Gitu loh. Jadi beda. Nah, saya takut tidak sedikit orang bergumul berjuang untuk menjelaskan Tritunggal secara sederhana. Sederhana sih, tapi nggak mengungkapkan kebenaran. Itu bukan kebenaran, bukan seperti itu Tritunggal. Nah, hati-hati. Ya, sering sekali saya dapati seperti itu. Nah, selanjutnya triteisme, suatu jenis politeisme. Pandangan ini menegaskan bahwa Allah ada sebagai 3 makhluk yang sama dan independen. Sama dan independen. Jadi sebagai Allah yang berdiri sendiri-sendiri. Ya, beberapa kritikus agama Kristen historis menuduh doktrin Trinitas sebagai triteistis, ya, triteisme. Ini tidak tepat, ya. Karena Allah Tritunggal itu 3 pribadi dan bisa dibedakan, 3 pribadi yang berbeda dan bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, kesatuan, keharmonisan Allah Tritunggal itu tampak jelas dalam seluruh Alkitab. Ia tampak jelas. Kalaupun sempat terpisah, itu dalam konteks pada waktu Yesus menjelma menjadi manusia. Itu dalam waktu Yesus menjalankan misi keselamatan. Ya, terpisah dalam waktu yang sementara, dalam waktu yang singkat. Waktu dia disalibkan di atas kayu salib, dia berkata apa? God, God, why have you forsaken me? Eloi, 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 lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah memalingkan wajahnya. Ya kan? Yesus itu dibiarkan oleh Bapa untuk memikulnya sendiri. Tidak ada nepotisme. Allah meringankan beban Tuhan Yesus. Oh, enggak boleh. Sepenuhnya ditanggung oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus yang mati dan harus sampai mati dia. Baru keselamatan itu tersedia. Karena apa? Karena akibat dari kejatuhan itu mati. Nah, tidak boleh tidak mati, harus mati. Baru manusia itu mendapatkan anugerah keselamatan. Luar biasa loh. Sebenarnya, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan yang diberikan oleh Tuhan ketika saya menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kenosis atau inkarnasi Tuhan Yesus. Banyak sekali. Ya, bagaimana Allah memilih ya untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara mati. Mengapa harus dengan cara mati? Itu sih luar biasa. Tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan hal itu di sesi ini karena memang waktunya tidak banyak. Ya, jadi Tritunggal itu, ketiga pribadi itu berbeda dan bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, waktu anak berinkarnasi hendak menyelamatkan umat manusia itu very kasuistik, sangat kasuistik. Ya, oke. Selanjutnya politeisme, ya, pandangan kuno yang populer mengatakan bahwa ada lebih dari satu Allah atau banyak Allah, merupakan pengingkaran langsung terhadap monoteisme Alkitab. Sekte Mormonisme zaman modern menegaskan sejenis politeisme dengan ajarannya ya tentang perkembangan manusia menuju keilahian.
Mereka menganggap bahwa manusia pada akhirnya berproses ya menjadi Allah, menjadi ilahi. Nah, ini jelas-jelas kita tentang karena jauh ya dari kebenaran Alkitab. Jauh dari kebenaran Alkitab. Alkitab membedakan antara Allah dengan manusia, Alkitab membedakan antara pencipta dan yang dicipta, dan sampai kapanpun yang dicipta tidak akan mungkin menjadi sama dengan pencipta atau menjadi Allah. Itu nonsens. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.